Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan kalau kita bisa berkumpul kembali di tempat ini bersama-sama untuk memuji, menyembah nama Tuhan kita. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan pada setiap kami Tuhan untuk datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Urapi setiap kami Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Beracaralah di ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Hanya Tuhan juru selamat kita. Dan Dia yang setia pada setiap kita. Juru
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Ya Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, aku masih bisa menghirup udara segar. Segala kekuatan yang kita miliki hari ini itu berasal dari Tuhan.
Tanpa Dia kita tidak mampu. Tanpa Dia kita tidak sanggup. Haleluya. Hanya Dia sumber kekuatan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. saudara sekalian? Shalom. Puji nama Tuhan. Bersukacita pada pagi hari ini. Boleh buka maskernya sebentar dan kasih senyum kanan kiri, katakan Shalom. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Boleh dipakai lagi. Kita semua bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Karena Tuhan kita yang terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya, sebab Tuhan kita yang terbesar dan mulia. Amin.
semua kekuatanku. Yes, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya Yesus yang terindah di dalam hidup ini. Dan tidak ada Allah yang sepertinya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Engkau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Engkau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut
Tema kita adalah mari menyembah Tuhan. Khotbah ini saya didedikasikan untuk mempersiapkan kita semua dalam rangka merayakan Hari Raya Pentakosta. Tetapi di dalam khotbah kali ini, saudara akan mengetahui rahasia diberkati secara holistik. Menerima berkat seutuhnya, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami ajak Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama dan saya sudah sediakan bacaannya di slide untuk mempermudah kita semuanya. Bapak Ibu boleh membuka Alkitab dan yang tidak membawa boleh bersama dengan kami membaca di slide yang sudah kami sediakan. 2, 3, 4. Lalu semua orang yang tersisa dari segala bangsa yang pernah datang menyerang Yerusalem akan datang dari tahun ke tahun untuk sujud menyembah Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Perhatikan apa yang akan saya garis bawahi. Mereka dari segala bangsa, bahkan yang pernah menyerang Yerusalem, akan datang ke Yerusalem untuk menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang pernah memusuhi sekalipun, sekali waktu kelak dia akan datang ke Yerusalem, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bapak Ibu harus meyakini bahwa orang-orang yang sekarang membenci Allah kita, sekali waktu seperti pujian mengatakan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya Bapak Ibu, apabila ada kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Perhatikan, mereka takkan mengalami hujan. Mereka yang tidak datang ke Yerusalem menyembah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami dirus musim hujan. Hujan awal musim dan hujan akhir musim yang memungkinkan seorang petani mengalami panen yang melimpah. Bapak Ibu, ada yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa seluruh kaum dari muka bumi akan datang ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Saya akan menerangkan kepada Bapak Ibu apa itu Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun adalah salah satu daripada hari raya besar orang Israel. Nah, persiapannya seperti ini. Pada waktu Hari Raya Pondok Daun datang, maka setiap laki-laki Ibrani, mereka akan mendirikan pondok dengan 3 dinding utama. Di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan di sebelah belakang. Kemudian di atasnya itu ada atap yang tidak terlalu full, yang atapnya itu terdiri dari daun-daun tertentu yang sudah ditulis oleh Alkitab. Selama 7 hari orang-orang Israel diminta untuk tinggal di pondok yang sangat sederhana ini. Maknanya apa? Allah ingin, kalau menggunakan peribahasa Indonesia, kacang jangan lupa kulitnya. Kenapa terus bengong begini ya? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat ini,
Meskipun mereka sudah punya rumah yang bagus, meskipun mereka sudah memiliki kedudukan yang tinggi, meskipun mereka sudah kaya raya, meskipun mereka sudah menjadi salah satu negara yang sangat modern dan ditakuti seluruh dunia, mereka tidak boleh melupakan bahwa nenek moyang mereka dulu pernah ditolong Tuhan, melakukan perjalanan selama 40 tahun. Dan di sepanjang perjalanan mereka harus tidur di bawah kemah yang sangat sederhana. Ini adalah salah satu hari raya yang boleh diikuti oleh orang-orang di luar Yahudi. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita agar kita jangan menjadi orang yang lupa akan kulitnya. Meskipun saudara sekarang sudah kaya, sudah bergelar banyak, sudah memiliki kedudukan yang tinggi, sudah menjadi orang yang berpengaruh, saudara tidak boleh melupakan sebelum saudara sampai di situ. Saudara berarti saudara bisa jadi keadaannya tidak seperti yang sekarang. Saudara harus tetap diminta bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, semata-mata karena anugerah dan rahmat Allah. Amin. Jangan ada yang sombong di antara kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari raya Pondok Daun yang dalam bahasa Ibrani disebut Sukot ini juga disebut sebagai hari raya Tabernakel. Kita diingatkan bahwa sesibuk apapun juga kita harus ingat tabernakel, kita harus ingat bait Allah, kita harus ingat rumah Allah. Sesibuk apapun juga, saudara harus tetap datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Yang percaya katakan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan sepanjang 7 hari itu? Banyak hal, antara lain adalah mereka harus terus menerus mendengar bacaan kitab Taurat. Firman Allah tidak boleh kita lupakan. Kita harus terus melakukan WBDA. Kita diminta membaca firman Tuhan minimal 1 hari 1 pasal. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kita dan terang juga bagi kita. Mereka selalu diingatkan oleh itu. Ayat-ayat yang saya tampilkan di situ sengaja tidak saya bacakan karena memang cukup luas. Tapi itu menceritakan lebih daripada apa yang saya ceritakan hari ini. Saudara boleh mencatatnya dan saudara boleh membacanya di rumah. Di hari raya Pondok Daun ini juga dicatat sebagai hari penyediaan Allah bagi orang-orang yang miskin. Tuhan Yesus pernah mengatakan orang miskin akan selalu ada di antara kamu. Bagi saudara-saudara mohon maaf yang belum kaya. Selalu ada persediaan dari Tuhan untuk kita boleh naik ke level yang lebih tinggi. Oleh sebab itu kita harus merayakan hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun adalah hari raya mensyukuri panen yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel. Ingat, orang yang tidak menyembah Tuhan dalam hari raya Pondok Daun tidak akan mengalami hujan. Saudara, hujan ini bicara tentang bagaimana Allah akan memberkati umat Tuhan. Masih ingat khotbah kami
tatkala dirus hujan mulai tertahan, bagi seorang petani hujan awal dan hujan akhir. Bagi seorang petani hujan yang datang tepat waktunya itu artinya panennya akan melimpah. Maknanya adalah Tuhan memberkati umatnya dengan cara memberikan hujan pada musimnya supaya pertanian yang diusahakan itu hasilnya melimpah. Cara Tuhan memberkati saudara dan saya tidak turun dari langit. Cara Tuhan memberkati saudara dan saya adalah melalui apa yang saudara kerjakan, melalui apa yang saudara usahakan. Itulah sebabnya di dalam Alkitab semua orang harus bekerja. Siapa yang tidak bekerja jangan diberi makan. Orang Kristen yang sejati tidak boleh menganggur dan tidak mau menganggur. Dia harus bekerja, dia harus berusaha. Apapun pekerjaannya, apapun usahanya, Allah akan memberkati saudara melalui usaha dan pekerjaan saudara, melalui karier saudara. Prinsip ini tetap sama dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang datang ke Yerusalem, yang merayakan Hari Raya Pondok Daun, Tuhan menjanjikan berkat. Dan orang-orang yang tidak datang ke Yerusalem katanya baginya dia tidak akan mengalami hujan. Yang berikutnya saudara, kita akan melihat di sini bahwa orang-orang itu harus datang ke Yerusalem untuk menyembah kepada Tuhan. Kata menyembah di ayat-ayat yang sudah kita baca maknanya adalah mereka percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Orang yang dulunya memusuhi Yerusalem kemudian datang ke Yerusalem menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, merayakan hari raya Pondok Daun bersama-sama dengan umat Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ke depan orang-orang dari luar Yerusalem akan semakin banyak yang datang kepada Tuhan. Ke depan orang-orang di luar kita akan semakin banyak yang menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan orang-orang yang kemudian beribadah kepada Allah Israel disebut sebagai orang-orang proselyt. Dia bukan orang Yahudi, tapi kemudian dia bersunat, kemudian mengikuti hukum Taurat, dan salah satunya merayakan hari raya Pondok Daun. Saudara, dalam Yohanes pasal 4, kita akan baca, tetapi saatnya datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menghendaki kita menjadi penyembah Tuhan. Yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kalau minggu lalu saya mengajarkan doa harus menjadi gaya hidup kita. Maka sekarang saya akan menambahkan, memuji, menyembah Tuhan harus menjadi gaya hidup kita. Kami sudah memberitahukan bahwa pemuritan nanti artinya bertumbuh. Bukan sekedar ada dalam sebuah kelas dan menyelesaikan materi tertentu. Pertumbuhan itu ke atas. Memuji, menyembah Tuhan, WPDA. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahun ini adalah tahun di mana kita ingin terhubung dengan Allah. Oleh sebab itu kami akan tuntaskan tahun ini. Saya akan memohon anugerah kepada Allah dan saya meminta saudara memahami dan mengerti ini.
tahun ini hubungan saudara dengan Allah harus semakin baik. Kami rindu setiap anggota jemaat Shalom. Mereka adalah orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Amin. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang seperti itu. Orang yang menyembah bukan hanya fisiknya. Orang yang melakukan ibadah bukan sebagai rutinitas semata-mata. Tapi orang yang mempersembahkan hidupnya menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang menyembah Tuhan akan mengalami musim hujan. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, yang terakhir, ini yang saya katakan bahwa saya sedang mempersiapkan saudara-saudara untuk nanti mendengarkan lebih lagi apa yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Amelia terkait dengan hidup yang dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Alkitab, salah satu simbol dari Roh Kudus adalah air. Kita baca dulu ya. 1, 2, 3. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Minum dari satu roh. Kita teruskan. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, air itu memberi kehidupan. Jika tidak ada air, tidak akan ada kehidupan. Saudara bisa bertahan hidup puasa tanpa makan selama 1 bulan. Tapi menurut kedokteran, saudara dilarang tidak minum lebih dari 3 hari. Saudara pasti akan mati, kecuali atas kehendak dan izin Tuhan. Air menghidupkan. Sebagian besar tubuh kita ini terdiri juga dari air. Tidak ada air, tidak akan ada kehidupan. Betapa pentingnya air itu. Betapa pentingnya Roh Kudus itu bagi kita. Air itu menyucikan, membersihkan. Saudara bisa bayangkan jika tidak ada air, semua menjadi kotor. Akan ada banyak penyakit. Semua yang kita konsumsi harus dibersihkan dengan air. Kalau saudara enggak mandi, pasti jadinya banyak masalah dalam hidup kita. Betapa pentingnya air itu. Oleh sebab itu rindukan Roh Kudus. Selama hari Senin sampai hari Sabtu, kami memberikan ruang untuk saudara menyampaikan kerinduan itu kepada Tuhan. Kita akan ketemu setiap jam 6 malam. Saudara diizinkan dan didorong untuk berpuasa. Bukan 30 hari, hanya sekitar 6 hari saja. Saudara setelah makan jam 6 malam, kemudian saudara tidak makan lagi, enggak oleh sahur. Ya, nah, saudara, kemudian kita akan makan lagi jam 4 sore. Nah saudara, kita merendahkan diri menunjukkan Tuhan kami perlu Roh Kudus. Kami perlu air itu.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi yang dimaksud air di ayat-ayat sebelumnya itu adalah roh yang akan dicurahkan oleh Tuhan, yang akan kita peringati pada hari raya Pentakosta itu. Saya ajak saudara untuk membaca ayat ini sebelum kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita baca ayat ini dengan suara yang cukup keras. 1, 2, 3. Apabila ada kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam, mereka takkan mengalami hujan. No worship, no rain. Tidak ada penyembahan, tidak ada air. Tidak ada penyembahan, tidak mengalami hujan. Tidak ada penyembahan, tidak mengalami lawatan Roh Kudus. Tidak ada penyembahan, saudara tidak mengalami dirus hujan awal dan dirus hujan akhir. Tidak ada penyembahan dan mengikuti hari raya Pondok Daun. Tidak ada panen yang melimpah. Pagi hari ini saya mendorong saudara untuk berkomitmen. Jadikanlah menyembah Tuhan sebagai gaya hidupmu. Mulai hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan sembah Tuhan. Saya ingin memberikan waktu lebih banyak untuk kita menyembah kepada Tuhan. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku datang padamu. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya, kami jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Datang
padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, melekat padamu Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu, pujaan hatiku, segalanya nyembahmu. Kami memantapkan tekad kami untuk kami mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami meyakini bahwa akan makin banyak orang yang datang kepadamu menyembah Engkau. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Engkau adalah Tuhan. Mulai hari ini biarlah kami menjadi umat yang tahu mensyukuri berkat Tuhan, yang menghargai orang-orang yang pernah menolong kami, yang memungkinkan hari ini kami boleh ada di tempat ini. Berkati mereka semuanya ya Tuhan. Tolong mereka semuanya ya Allah. Lebih daripada itu, Engkaulah yang menolong kehidupan kami. Engkaulah yang akan mengirimkan dirus hujan awal dan hujan akhir untuk memberkati kehidupan, pekerjaan, usaha, karier umat-Mu, yang akan memberkati studi anak-anak kami, yang akan memberkati gereja-Mu di tempat ini. Kami adalah orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Biarlah mulai hari ini hati kami terus melekat kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang rindu terus menyembah Tuhan bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mewakili Pak Yanto karena Pak Yanto sedang berhalangan hadir. Mulai besok kita akan ada doa menantikan pencurahan Roh Kudus. Kami sangat merindukan Bapak Ibu meluangkan waktu terbaik. Setiap jam 6 sore kita akan bertemu di tempat ini untuk berdoa bersama. Bagi para pelayan Tuhan yang akan bertugas, mohon diperhatikan jadwalnya. Tema kita untuk doa selama 1 minggu ini adalah tentang buah-buah Roh Kudus. Kita akan belajar selama doa disertai puasa dari hari Senin sampai hari Sabtu. Minggunya ada hari raya Pentakosta, ibadah hanya sekali jam 8 pagi. Mohon yang lain diberitahu. Dan saya tetap menghimbau Bapak Ibu lansia yang belum vaksin untuk segera mendaftar. Data di kami, kebetulan BMGK adalah yang bertanggung jawab untuk mengurusi pemakaman khusus COVID-19. Mayoritas 80% yang meninggal terpapar COVID adalah para lansia dari umur 60
ke atas. Ini data real. Itulah sebabnya kenapa pemerintah kemudian mengubah untuk mendahulukan lansia. Bagi Bapak Ibu yang menyayangi para lansia dan belum, mohon segera mengirimkan fotokopi KTP dan nomor HP yang bisa dihubungi kepada Ibu Gembala. Kalau di tempat Bapak Ibu ada lansia yang sudah divaksin, meskipun dia bukan Kristen, maka itu akan menolong daerah itu menjadi lebih baik, lebih sehat. Kami mohon Bapak Ibu menggunakan kesempatan ini, mumpung vaksinnya di Skodam Malang dan kami menggunakan Sinovac. Ya, apakah Astra itu tidak bagus? Sebetulnya bagus menurut keponakan saya yang juga seorang dokter, hanya memang reaksinya lebih sedikit keras gitu. Tanyalah Pak Yakub dan Pak Erwanda. Tapi lebih bagus sebetulnya, lebih bagus ya. Nah Bapak Ibu, beri pengertian kepada para lansia di Bapak Ibu. Ini terbuka baik kota maupun pokoknya Jawa Timur deh. Kita punya target untuk Jawa Timur. Mari kita ikut membantu pemerintah dengan cara Bapak Ibu akan mendaftarkan para lansia. Sedang diusahakan agar umur lansianya itu diturunkan menjadi 50. Tapi sedang diusahakan, mudah-mudahan nanti bisa direspon. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi Google Form tentang update data, kami mohon dengan hormat Bapak Ibu segera mengisinya, setiap anggota satu. Apakah ada laporan keuangan yang ingin ditayangkan? Oke. Nah, terima kasih atas nama panitia yang Bapak Ibu sudah memberikan persembahan khusus untuk pembangunan, dan ini laporannya. Nah, jadi mungkin di scroll ke atas pelan-pelan. Jadi pelan-pelan, oke. Nah, jadi masih ada banyak NN, tapi ke depan saya dirubah NN-nya menjadi inisial, bukan no-name, supaya mempermudah. Masih ada lagi? Iya, oke. Iya, oke. Jadi terima kasih semakin banyak yang berpartisipasi, dan terima kasih untuk tim penggali dana yang terus mencari dana dengan kreativitas. Termasuk hari ini Bapak Ibu masih boleh menikmati aneka macam kopi, dan kemudian juga ada es suketireng gitu ya. Dengan Bapak Ibu membeli, maka Bapak Ibu membantu gitu ya. Masih ada keripik juga ya. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk tim penggali dana, dan terima kasih untuk kontribusinya. Ada lagi pengumuman? Sudah tidak ada ya? Oke. Ya, kita akan segera mengakhiri ibadah raya kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh, kita belum kasih persembahan ya. Oke. Sampai lupa. Baik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan berjalan sekali, tolong petugas datang ke sini supaya ada petugas yang di luar juga. Satu dari depan, satu dari belakang sana ya. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Allah yang baik, kami merasakan kebaikan-Mu dari hari ke hari sampai hari ini. Kau memberikan kepada kami tubuh yang sehat, kami tidak sakit, kami tidak terpapar virus corona karena darah Yesus menolong kami dan karena kami juga menjaga kesehatan kami. Hari ini kami ingin mengekspresikan kasih kami dengan cara kami memberikan persembahan untuk Tuhan. Terimalah persembahan khusus kami untuk pembangunan, terima juga kolekte dan juga persepuluhan umat-Mu. Kami ingin memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Yesus telah menyelamatkanku, kuasa Yesus telah membebaskanku, anugerahnya limpah di hatiku.
Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami menyatukan hati berdoa syafaat buat bangsa dan negara kami yang terus berjuang keras mengatasi pandemi virus corona. Tuhan tolong agar pemimpin kami yang tinggi sampai tingkat terendah, di pusat sampai di daerah, mereka bahu-membahu dengan hati yang tulus untuk memerangi pandemi virus corona ini. Jauhkanlah dari orang-orang jahat yang tega berbuat nista di tengah-tengah kesulitan ini. Kami berdoa untuk perjuangan petugas yang sedang melakukan vaksinasi supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Allah, Kau memberkati untuk pemulihan ekonomi kami agar Indonesia tetap diberkati oleh Tuhan. Lebih khusus kami berdoa Engkau menolong ekonomi umat Tuhan, jemaat Shalom dimanapun mereka berada. Berkati studi anak-anak kami, berkati para pelayan Tuhan, pengerja, pengurus departemen, dan akhirnya biarlah seluruh jemaat Tuhan mereka ada di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Jadilah kami para penyembah agar kami menikmati dirus hujan awal dan dirus hujan akhir. Lebih daripada itu kami merindukan Roh Kudus mengurapi kami selama Senin hingga hari Minggu. Kiranya Kau berkenan membaptis kami ke dalam Roh Kudus agar kami boleh berjalan dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Memberkati para hamba Allah yang sudah berbagian dalam pelayanan hari ini. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Seluruh hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat yang sudah beribadah hari ini, mereka pulang dengan penuh sorak-sorai karena mereka mendapatkan rema yang berasal dari Tuhan. Akhirnya dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu, tengadakan ke langit, arahkan hati kepada Allah dan terimalah berkat rasuli. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah. Terimalah kiranya segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Kami Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi.
Tuhan Yesus berkati.